Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas sita praktik tugas 14 yang kemarin saya sudah bikin. Baik, perkenalkan nama saya Nang Pratama Purnaputra. Putra, saya di 3 akuntansi dengan nomor NPM 3200111145. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart yang saya bikin kemarin. Oke. Pertama-tama kita mulai dengan customer. Di sini customer akan mengakses website platform, yaitu melakukan pemesanan produk. Dengan data pemesanan produk langsung masuk ke admin. Setelah masuk ke admin, dia akan mencetak resinya atau langsung ke memverifikasi pemesanan customer. Oke, dari pemesanan produk tadi langsung dia masuk ke data pemesanan produk. Setelah itu memverifikasi pesanan customernya. Setelah itu dari memverifikasi pesanan customer tadi lalu melakukan tahapan pembayaran. Di mana tahapan pembayaran ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tahapan pembayaran melalui cash atau melalui transfer. Untuk rincian pembayarannya akan melakukan pembayaran secara cash dan secara transfer akan melalui seperti ini. Jika cash, dia akan eh, melalui pengirim atau jasa pengiriman. Oke. Jadi, setahu saya itu pengiriman kalau misal customernya membeli dengan cara cash. Jadi eh, jasa pengiriman akan mengganti terlebih dahulu uang penjualan kita tadi. Oke. Jadi pengirim nanti akan meminta secara cash kepada customer tadi. Dan pengiriman juga mempunyai database pembayaran cash. Lanjut, yaitu menerima pembayaran secara transfer. Jika melalui pembayaran secara transfer, bank akan mempunyai semacam pembayaran, menerima pembayaran atau menerima pembayaran secara transfer lalu melalui database pembayaran. Oke. Lalu dia juga mempunyai bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu akan masuk kepada bank dan kita bisa meminta dan juga pembeli juga bisa meminta bukti pembayarannya. Oke. Lalu bukti pembayaran akan eh, bukti pembayaran tersebut akan melanjut ke status pemesanannya. Oke, dari status pemesanan ini dia mempunyai rincian pemesanan. Misal dia memesan apa, produk apa, dua produk. Misal dia pesan casing dua gitu ya kan. Misal dia pesan dua casing. Nah, itu adalah rincian pemesanannya. Lalu, jika rincian pemesanannya udah dikonfirm, itu dia akan melakukan pengiriman atau pengemasan terlebih dahulu, sorry, pengemasan terlebih dahulu. Oke, jadi produk ini, misal nih, dia membeli dua casing. Nah, ini akan dikemas dulu dari eh, pihak penjual akan dikemas, terus habis itu melakukan pengiriman. Pengirimannya ke kurir, jasa ekspedisi atau jasa pengiriman. Jasa pengiriman banyak ya sekarang kayak JNE, JNT gitu. Lalu, jika sudah melakukan pengiriman, customer akan menerima produk tadi. Oke, produk tadi akan diterima oleh customer, lalu memberikan penilaian. Jika customer sudah suka atau udah menerima pesanan, udah menyukai produknya atau tidak suka, customer harus memberikan penilaian. Dari penilaian dari customer langsung ke konsumen atau pihak ekspedisinya. Apa itu? Apa saja risiko-risiko sebagai penjual toko online atau bank, resikonya e-money, pihak supplier, pihak pembeli atau pengiriman, kurir maupun marketplace yang lain terdapat pada di sini. Yang pertama, resiko penipuan. Baik, saya jelaskan sedikit. Resiko penipuan itu ada banyak ya, penipuan secara bank transfer, penipuan secara produk, penipuan secara banyak banget penipuannya, modus-modusnya. Seperti contoh yang pernah saya alami. Ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Saya dulu pernah melakukan transaksi secara online atau di marketplace di Facebook.
Dan waktu itu saya membeli account game. Oke, account game, dan dengan harga waktu itu 500.000 account game. Dan waktu itu saat itu pihak Facebook sudah melarang untuk melakukan transaksi jenis apapun di dalam Facebook atau di luar Facebook, itu sudah diperingatkan sama dia. Tapi saya eh, tidak semerta-merta langsung mau transaksi secara online gitu. Tidak. Saya mempunyai jalan alternatif, yaitu dengan cara pihak ketiga. Oke, di sini saya jelaskan dulu pihak ketiga. Jasa antara pembeli dan penjual, dia itu menampung dulu. Penjual barangnya akan, dan uang pembelinya akan ditampung dulu. Oke, nggak curiga sama pihak ketiganya, soalnya pihak ketiga itu juga mempunyai rating atau followers yang banyak gitu untuk bisa dipercayai. Dan waktu itu saya tidak curiga dengan keduanya. Ya, kita transaksi secara lancar, aman, kita deal-dealan, oke, deal, transaksi. Pada saat transaksi ada sedikit kendala pada saat itu, dan pihak penjual meminta saya untuk melakukan secara transfer. Oke, yang pertama secara transfer, dan saya menyewa jasa pihak ketiga. Dan ternyata itu sudah kong kali kong, atau sudah bekerja sama. Pihak ketiga yang dipilih oleh penjual, tetapi saya percaya saja gitu. Jadi ya udah, akhirnya dilakukanlah transaksi, uang saya masuk ke pihak ketiga, akun penjual juga masuk ke pihak ketiga. Lalu yang terjadi apa? Pada saat udah masuk uangnya, penjual penjual anggap saja penjualnya itu meminta kenaikan harga, atas akun tersebut, akun game online tersebut. Jadi harganya itu dinaikin 100.000. Dan waktu itu saya berpikir dong, lah kok bisa begini gitu. Itu saya udah curiga. Dan saya tarik uangnya. Mas, saya tarik uangnya. Cancel gitu. Dan pihak ketiganya bilang disarankan buat mengikuti penjualnya. Ah, akhirnya saya berpikir panjang, ya udahlah, ketimbang 500.000 saya habis, ikuti aja dulu. Saya ikuti permainannya, yaitu mentransfer lagi uang 100.000, dan ternyata saya sudah terjebak di lingkaran penipuan. Nah, waktu saya di situ udah stop, udah, saya nggak bisa transfer lagi, dan pihak penjual dan pihak ketiga tadi langsung ngeblokir saya. Saya udah mencoba menghubungi memakai akun-akun saudara saya, dan akhirnya tidak bisa kembali. Itu salah satu penipuan. Jadi teman-teman, tidak boleh ya secara online gitu, apalagi dengan pihak-pihak ketiga, itu hati-hati juga. Ada juga pihak ketiga yang benar-benar dia itu menjual menjual jasa, tapi ada juga pihak ketiga yang udah berkolaborasi sama penipunya. Jadi teman-teman hati-hati. Yang kedua, tidak sesuai spesifikasi. Tidak sesuai spesifikasi. Oh ya, saya juga pernah waktu itu mengalami tidak sesuai spesifikasi. Yang pertama, pada saat itu saya berpikir, oh, sepertinya saya buka em, platform platform online ya. Sepertinya di platform online itu lebih murah harganya. Waktu itu saya membeli iPhone 8 128 GB yang red series. Oke. Terus habis itu saya udah menghubungi penjual, Pak, saya mau membeli ini. Tapi tokonya itu dengan toko terkenal di sarana online ya. Itu tokonya terkenal, cukup terkenal. Jadi saya nggak terlalu itu, terlalu apa? Nggak terlalu ribet lah ya memesan produk. Terus habis itu saya sudah beli, sudah pesan, dan ternyata katanya ada. Saya melakukan pembayaran, bla 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 bla. Terus dikirimlah produk tersebut, sampailah produk itu ke tangan saya, dan ternyata yang datang malah iPhone 8 yang berwarna putih, dan cuman 64 giga. Jadi waktu itu saya pesennya 128, yang datang cuma 64 giga. Ya, rugi lah.
rugi lah sebenarnya. Tapi ya itu adalah resiko berbelanja online gitu. Yang ketiga yaitu cacat. Cacat dalam artian bukan hampir mirip ya, tidak sesuai spesifikasi. Tapi kalau cacat itu cacatnya itu gimana ya? Semisal kalian beli laptop, tapi laptopnya itu ternyata mati total. Nah, itu cacat namanya. Semisal kalian beli handphonenya ternyata kameranya mati. Handphonenya ternyata nggak bisa dipencet. Ternyata layarnya itu setengah bisa, setengah nggak bisa. Nah, itu namanya cacat. Oke, hampir sama dengan tidak sesuai spesifikasi, tapi cacatnya lebih berlebihan gitu. Yang ke selanjutnya yaitu sepi pengunjung. Nah, sepi pengunjung. Sepi pengunjung itu nggak semerta-merta tiba-tiba kalian jualan rame, enggak. Dan tiba-tiba kalian jualan sepi, enggak. Jadi, di dalam platform itu ada namanya kayak broadcast atau sorry, atau promosi gitu ya kan. Jadi, kalau misal kalian promosikan sesuatu barang ke influencer atau ke orang-orang terkenal gitu, tetapi kalian itu curang gitu. Curang, eh, yang kalian promosikan barang yang bagus. Contohnya, yang kalian promosikan itu barang yang bagus, yang berkualitas tinggi, dan ternyata yang setelah eh, banyak yang beli, kalian tuh malah me- mengasih barang-barang yang kualitasnya tuh jelek gitu. Jadi kualitasnya jelek, udah kualitasnya jelek, habis itu nggak sesuai gitu. Nah, itu juga salah satu dampak ya. Salah satu dampak dari sepinya pengunjung. Nanti di platform itu terdapat penilaian. Jadi semisal kalian udah menjual produk, produk itu pasti nanti ada penilaiannya gitu. Jadi setiap orang yang membeli produk kalian itu pasti bakal ada penilaian gitu. Jika penilaiannya jelek, nah risikonya sepi pengunjung. Jika penilaiannya bagus, bisa jadi tambah rame gitu loh. Atau harga itu juga menentukan sepinya pengunjung. Kalau misal harga kalian di atas pasar, bakalan sepi. Soalnya ya rata-rata harganya segitu gitu. Ada juga mungkin yang beli, tapi ya tidak sebanyak yang rata-rata di pasar itu. Oke, lanjut ke keamanan. Pelanggaran keamanan. Oke, di sini ke pelanggaran keamanan. Bisnis online itu jadi salah satu sasaran utama ya para penjahat cyber gitu. Pelanggaran keamanannya itu bisa berupa kayak situs web, peretasan diretas gitu, peretasan situs web, kayak pencurian data. Misal dulu ini pengalaman teman saya dan dia itu memakai eh, kartu kredit orang orang lain ya untuk melakukan pembayaran di Alibaba waktu itu di kayak di Alibaba gitu jadi pakai kartu kredit orang lain gitu. Nah, itu keamanannya kayak kurang masih seperti itu. Apalagi buat kartu kredit ya, kalian harus hati-hati kalau punya kartu kredit. Yang terakhir yaitu pembelinya menghilang. Pembelinya tiba-tiba menghilang. Oke, ini banyak banget ya kasus-kasusnya kayak yang di TikTok gitu. Kasusnya kayak pembelinya marah-marah, pembelinya hilang kayak gak ada tanggung jawab padahal itu eh, produk yang dipesan itu membayarnya dengan cara COD atau secara cash tunai gitu. Pembelinya itu hilang apalagi di Shopee Food itu kayak orderan victim gitu. Ya, saya juga waktu itu pernah dikatakan orderan victim padahal waktu itu saya pesan makanan. Memesan makanan dan saya ketiduran. Saya ketiduran dan ternyata bapak Shopee Foodnya itu udah di depan kos. Itu udah lama banget nungguin dan akhirnya ya bapaknya kecewa juga sama saya karena saya tinggal tidur gitu. Itu juga eh, tidak sengaja ya. Pengendalian seperti apa yang dapat dilakukan untuk menghindari resiko-resiko tadi? Oke, penghindaran seperti apa yang digunakan untuk resiko-resiko tadi? Yang pertama, melakukan riset tentang kebutuhan pelanggan. Oke, melakukan riset tentang kebutuhan pelanggan. Eh, Persaingan di suatu merupakan salah satu resiko bisnis online yang cukup serius ya. Di sisi lain, persaingan yang ketat juga dapat menjadi kesempatan bagi bisnis Anda agar
tetap relevan dan unggul ya dibanding bisnis-bisnis orang lain. Upaya yang dapat dilakukan agar bisnis online Anda tetap relevan dan unggul adalah untuk melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan pelanggan seperti pelanggannya itu membutuhkan ini yang viral gitu. Terus selain itu Anda bisa merancang solusi, sorry. Terus sorry. Setelah itu Anda bisa merancang solusi yang tepat untuk mengatasi persaingan yang ketat dalam bisnis online. Solusinya yaitu penawaran harga yang menguntungkan bagi pelanggan, misal penawaran harga yang rendah di bawah pasar gitu ya kan. Serta produk yang menyesuaikan kebutuhan pelanggan. Jika hal tersebut Anda lakukan, bisnis Anda akan tergerus oleh pesaing gitu. Terus yang kedua, waspada dan jangan mudah percaya. Oke, waspada dan jangan mudah percaya. Dalam bisnis online, bukan penjual aja kan yang melakukan penipuan, pembeli juga bisa melakukan penipuan gitu dengan berbagai cara. Contohnya pembeli udah melakukan transfer katanya, tapi itu ternyata bukti transferan yang diedit sama dia, bukti transfer yang bikin sendiri gitu ya kan. Maka dari itu, Anda sebagai pemilik bisnis harus sangat waspada. Jangan mudah percaya dengan pelanggan Anda gitu. Lalu, tarik ketua tarik. Sorry. Yang kedua yaitu waspada dengan jangan mudah percaya, oke? Okay? Waspada dan jangan mudah percaya dalam bisnis online bukan penjual aja yang bisa melakukan penipuan, pembeli juga bisa melakukan penipuan. Contohnya, misal dia itu bikin transaksi yang palsu gitu, bukti transfer yang palsu, dan ternyata Anda percaya itu juga bisa dilakukan. Cara-cara penipu tuh sekarang tuh udah marak ya, banyak sekali. Maka dari itu sebagai pemilik bisnis harus waspada dan jangan mudah percaya dengan pelanggan Anda. Penipuan dapat dihindari dengan memastikan dan meminta data diri yang pertama. Dengan memiliki data diri tersebut, Anda dapat mudah melakukan pelacakan pelanggan. Kalau misal pelanggan tersebut kabur atau melarikan diri atau melakukan penipuan atau yang merugikan Anda gitu ya kan. Terus yang ketiga, penyediaan stok dalam jumlah yang tepat. Penyediaan stok dalam jumlah yang tepat. Oke, sebagai pelaku bisnis, Anda harus mengikuti perubahan yang terjadi di pasar. Akan selalu mengalami perubahan setiap saat. Contohnya, tren, analisis tren. Oke, jadi Anda harus menganalisis tren untuk melakukan riset pada pelanggan. Apa yang sebenarnya tren terjadi? Apa yang sebenarnya saat ini tuh booming? Dan Anda nggak boleh cuman sekedar eh, ya itu aja gitu yang dijual atau itu aja menu yang Anda sajikan gitu. Anda harus ikuti tren gitu. Penyediaan stok dalam jumlah yang sangat tepat penting bagi dilakukan bisnis Anda. Sorry. Penyediaan stok dalam jumlah yang tepat sangat penting untuk dilakukan karena jika bisnis Anda kehabisan stok, hal tersebut mampu merusak citra dan profesionalisme dari bisnis online Anda. Jadi pastikan bisnis Anda selalu siap dan adaptif ketika adanya permintaan pasar yang berubah secara drastis gitu. Sekarang kan pasar itu banyak yang berubah ini itu gitu. Jadi Anda harus uh, tanggap sigap lah. Terus yang keempat, tentukan strategi pemasaran yang menarik. Oke, inilah sangat penting. Pemasaran yang mampu menarik perhatian pelanggan akan sangat mempengaruhi kinerja bisnis online Anda. Apabila bisnis Anda memiliki strategi pemasaran yang baik, Anda perlu segera mengatasi dan menerapkan strategi yang baru. Strategi pemasaran yang efektif dapat dicapai dengan menjaga komunikasi dengan pelanggan, belajar menggunakan media sosial dan promosikan bisnis Anda ke influencer atau orang-orang terkenal lainnya, dan menawarkan berbagai promosi diskon yang mampu menarik perhatian pelanggan. Gitu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano Pratama, pamit undur.